Halo, apa kabar kalian? Sehat lah ya? Kembali lagi di channel Van Halen Movie. Kali ini kita akan mereview sebuah film berjudul Balada Sepasang Kekasih Gila. Ya, lagi-lagi film dari Indonesia. Balada Sepasang Kekasih Gila dirilis tahun 2021 ini akan menceritakan sepasang kekasih gila yang bertemu dan saling jatuh cinta. Di film ini akan menampilkan sudut pandang bagaimana rasanya jadi orang gila. Nah, buat kalian yang tertarik jadi gila, bisa nonton dulu film ini sebelum jadi gila nantinya ya. Bagaimana rasanya diolok-olok, diusir, bahkan dihina. Di film ini akan menceritakan rasanya jadi orang gila. Ya udah, tanpa basa-basa lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Intro. Di awal film diperlihatkan seorang pria bernama Jarwo yang sedang dikurung. Dia adalah orang yang kurang waras atau bisa dibilang orang gila lah. Dia baru saja ditangkap oleh rumah sakit jiwa karena dituduh adalah seorang komunis. Jarwo adalah orang gila yang bisa dibilang bukan gila secara total lah. Masih ada sedikit waras dalam dirinya. Dia termasuk orang yang baik namun pernah dipenjara akibat membunuh orang. Dia membunuh orang yang telah mengolok-olok dirinya. Dan sekarang dia berakhir di rumah sakit jiwa ini. Kemudian scene berpindah memperlihatkan Lastri, orang gila lainnya. Lastri juga gak gila-gila kali lah, cuman sedikit gak waras saja. Nasib Lastri ini juga seperti kebanyakan orang gila lainnya. Dia menggembel di jalanan dan diusir oleh masyarakat yang melihatnya. Dia juga diolok oleh anak-anak bocil seperti ini. Hingga suatu malam nasib naas dialami Lastri. Dia diculik oleh segerombolan penjahat. Lastri dibawa ke markas mereka dan dengan sangat keji Lastri diperkaos secara bergilir oleh para penjahat itu. Dan tampaknya para penjahat ini berencana menculik dan menjual Lastri besok. Setelah melakukan perbuatan kejinya tadi, mereka mengikat Lastri dan tertidur di situ. Keesokan paginya Lastri terbangun dan dia berhasil melepaskan ikatannya. Mumpung para penjahat itu masih tidur, Lastri mengikat mereka semua dan dengan dendam yang diperkaos tadi malam, dia membunuh para penjahat itu dengan sadis. Para penjahat itu tidak bisa melarikan diri karena diikat. Dan tak berapa lama kemudian warga mengetahui kejadian itu dan menangkap Lastri. Para orang tua, Jarwo dan Lastri. Setelah kejadian itu akhirnya Lastri berakhir di bui penjara. Dia ditangkap karena telah membunuh namun dapat keringanan masa tahanan karena dia dianggap sakit jiwa. Dan juga dapat pembelaan karena membunuh akibat membela dirinya. Sehingga dia mendapatkan hukuman 2 tahun penjara lamanya. Dan film Balada Sepasang Kekasih Gila pun baru dimulai. Tak berapa lama Lastri dikurung, dia dibebaskan oleh seseorang. Ternyata dia dibebaskan oleh tantenya yang mengaku teman almarhum ibunya dulu. Di sini dia sangat senang Lastri dibebaskan dan dirawat oleh tantenya itu. Awalnya semua tampak baik-baik saja. Lastri didandani dan diberikan obat agar jiwanya tetap stabil. Tapi tak disangka semua itu bertujuan karena Lastri akan dijual dan dijadikan PSK oleh tantenya sendiri. Lastri dipaksa melayani para pria hidung belang di situ. Waduh, benar-benar keji mereka ya. Mereka memanfaatkan kekurangan Lastri untuk menguntungkan mereka sendiri. Oke, lanjut. Di sisi lain diperlihatkan Jarwo sudah bebas dari masa rehabilitasinya. Dia sekarang kembali menggembel dan berkeliling untuk mendapatkan makanan. Nah, di sini kita lihat gimana rasanya menjadi gelandangan gila. Kemanapun dia meminta makan, dia diusir dan diolok-olok. Orang-orang jijik melihat Jarwo karena dia kotor dan dia gila. Ya emang agak jijik sih, lihatlah ketawa-ketawa sendiri, ya kayak habis ngelem gitu. Kembali lagi ke Lastri, dia baru saja dimarahi oleh bosnya akibat keluar dari rumah. Ternyata dia hanya pergi keluar untuk membeli sebuah novel. Tapi dia disangka ingin melarikan diri dari rumah bordir itu. Lastri ini ternyata suka membaca meskipun dia sedikit gila. Tapi bosnya malah menamparnya dan mengatakan dia di sini hanya untuk melayani para pelanggannya. Bosnya mengatakan Lastri harusnya berterima kasih karena dirinya dia sekarang bebas dari penjara dan tidak menggembel di luar sana. Tapi Lastri menjawab bahkan dia merasa lebih baik menjadi gembel dan orang gila daripada menjadi pelacur seperti sekarang. Keesokan malamnya Lastri mulai tidak tahan menjadi pelacur lagi. Secara diam-diam dia melarikan diri dari situ. Namun dirinya ketahuan dan dikejar oleh bos dan anak buahnya.
Lastri ditangkap dan diserang oleh anak buah bosnya. Dan secara tidak sengaja Jarwo melihat Lastri sedang diserang. Dia langsung menolong Lastri dan melawan kedua pria itu. Jarwo berhasil mengajar kedua pria itu dan mengusir mereka. Aneh kan, bisa pula yang bodyguard sebesar ini kalah sama Jarwo orang gila. Tapi iyalah, siapa yang berani lawan orang gila ya kan? Lastri yang babak belur dibawa oleh Jarwo untuk diselamatkan. Dia tidak sadar menaruh Lastri ke sebuah mobil pickup. Jarwo pergi sebentar dari situ untuk mengambil barangnya. Dan tak disadari Lastri malah terbawa oleh mobil pickup itu. Jarwo yang sedang mengambil barangnya didatangi oleh suruhan bosnya lagi dengan tambahan jumlah orang. Jarwo dengan habis-habisan dihajar di situ. Kemudian Jarwo terbangun dan mencari Lastri yang sudah tidak sengaja terbawa oleh mobil pickup yang tadi. Dia yang kehilangan Lastri sangat sedih dan menangis di situ. Lastri ternyata berhasil lolos dari pengejaran bos dan anak buahnya tadi. Namun dia sedih harus berpisah dari Jarwo, lelaki yang menolongnya tadi. Singkat cerita, Jarwo kembali melanjutkan karirnya menjadi gembel lagi. Dia berkeliling-keliling ke sana kemari meminta makan kepada orang-orang. Namun ya seperti biasa dia diusir terus-terusan. Hingga sampai akhirnya dia merasa sepertinya Tuhan tidak lagi sayang pada dirinya. Dia sangat sedih karena semua orang membencinya. Lalu ia merasa ingin melihat Tuhan. Tak berapa lama kemudian dia tertidur dan dalam mimpinya dia melihat seorang malaikat. Dia bertanya pada malaikat itu kenapa Tuhan tidak memberinya makan. Lalu malaikat itu memberikannya motivasi dan mengatakan agar dia tetap kuat dan jangan menyerah. Kan ada waktunya dia nanti bisa melihat Tuhan. Dia tidak perlu takut tidak makan karena Tuhan pasti menolong Jarwo. Setelah melihat mimpi itu, Jarwo mulai semangat lagi. Dia terus berjalan ke arah hutan hingga dia menemukan sebuah kuburan tua dan pondok kecil di situ. Jarwo yang kelelahan dan kelaparan berhenti di situ untuk beristirahat. Dan tak disangka dia bertemu Lastri di situ. Ternyata Lastri bebas dan dia memilih kembali menjadi gembel lagi dan tinggal di pondok itu sekarang. Jarwo sangat senang melihat Lastri yang selama ini dia cari. Lastri kemudian menawarkan Jarwo untuk tinggal di situ juga, di pondok yang ada di depannya. Jarwo pun sangat senang dan menerimanya. Kemudian ya namanya sama-sama gila kan, Lastri mengajak Jarwo mandi ke sungai bersamanya untuk membersihkan diri. Mereka di sini terlihat sangat senang dan saling jatuh cinta. Bahkan orang gila pun bisa jatuh cinta kok, karena mereka juga manusia, bukan yang waras aja ya. Setelah usai mandi, mereka pun kembali ke pondok. Kemudian Lastri terbawa suasana dan mencium dan akan bercinta tampaknya dengan Jarwo. Namun Jarwo menahannya, meskipun dia gila, dia masih takut dosa. Akhirnya daripada mereka berzina, dia memilih untuk melamar Lastri di situ. Waduh, keren ya kan? Lastri pun duduk terdiam mendengar lamarannya. Kemudian dia jujur ke Jarwo bahwa masa lalu Lastri itu kelam. Dia pernah membunuh orang yang memperkosanya dulu lalu masuk penjara. Dia juga pernah dijadikan pelacur dan melayani banyak pria. Kemudian Jarwo tidak peduli dengan masa lalu Lastri. Jarwo juga jujur pernah membunuh orang yang mengoloknya dulu. Kemudian Jarwo juga dipenjara karena membunuh orang itu. Mereka merasa memiliki banyak kesamaan. Setelah dari situ mereka hidup bersama dan bergantung dengan hewan dan tumbuhan yang ada di hutan itu. Singkat cerita, Jarwo kembali melamar Lastri lagi. Dia mengatakan mencintai Lastri dan ingin menjadikan dia istrinya. Lastri akhirnya menerima lamaran Jarwo. Nah ini sih yang keren, dia yang gila aja peduli dengan pernikahan. Kemudian Jarwo membawa Lastri ke penghulu terdekat. Dia menikahi Lastri dengan mas kawin sebuah cincin logam dibayar tunai. Si penghulu sangat terharu melihat pasangan ini. Dia pun dengan ikhlas menikahkan mereka berdua dan tidak mau menerima uang Jarwo yang tidak seberapa itu. Dia hanya salut meski mereka gila, namun mereka tetap taat akan agama dan menikah secara sah. Singkat cerita, setelah menikah mereka pun kembali ke pondok. Karena sekarang sudah sah ya, berarti mereka juga sahlah beradu kulit ya. Beberapa minggu pun berlalu. Lalu terlihat orang-orang dari proyek datang ke situ. Ternyata tanah ini sekarang rencananya akan dibangun pertokoan. Orang-orang proyek ini menyadari bahwa ada orang yang tinggal di gubuk tua itu. Dan tak berapa lama kemudian Lastri datang. Lastri marah karena diusir oleh orang-orang proyek ini. Lastri tidak terima dan mengusir kembali mereka semua. Adu cekcok antara mereka pun terjadi. Mereka itu sampah masyarakat. Setelah tidak mungkin menang berdebat dengan orang gila, mereka pun memutuskan pergi dulu dan melanjutkannya besok. Ternyata si Jarwo lagi di sungai dan tidak tahu istrinya lagi ribut di atas. Lastri menangis dan mengatakan ke Jarwo bahwa mereka akan segera diusir oleh orang-orang proyek itu.
Kemudian Jarwo menenangkan istrinya. Dia mengatakan akan mempertahankan tanah ini apapun yang terjadi. Keesokan paginya ketiga orang proyek tadi datang lagi. Jarwo melihat mereka datang dan langsung menakut-nakuti mereka sampai mereka lari terbirit-birit. Iya sih, memang lain rasanya kalau dikejar-kejar orang gila. Langsung hilang mental awake kan. Setiap hari Jarwo berjaga siang dan malam untuk mempertahankan tempat tinggal mereka. Agak sedih sih di sini, apa daya mereka cuman gembel dan tidak punya apa-apa. Kemudian Lastri melihat Jarwo kelelahan. Dia mengajaknya untuk tidur dulu dan beristirahat. Saat sedang tidur, ternyata orang-orang proyek tadi datang lagi bersama beberapa orang lainnya. Mereka menangkap Jarwo dan Lastri yang sedang tertidur. Dengan sangat kejam mereka mengajar habis-habisan Jarwo di situ. Tidak hanya Jarwo, Lastri juga dihajar hingga ketubannya pecah. Dan mereka berdua akhirnya tewas bersama janin yang ada di perut Lastri. Dan film pun selesai. Oke, gimana? Agak sedih ya endingnya. Jadi sebenarnya film ini memberikan nilai yang cukup bagus untuk yang menontonnya. Nah, terkadang kita yang waras ini melihat mereka gila, tapi tanpa kita sadari kita kadang lebih gila dari mereka. Kadang sifat tamak dan rakus yang membuat kita melakukan hal-hal yang lebih gila lagi. Seperti misalnya Tante Lastri tadi yang membawa Lastri hanya untuk dijadikan PSK dan menguntungkan dirinya. Kemudian para pekerja proyek tadi yang rela membantai orang-orang lemah seperti Lastri dan Jarwo untuk mendapatkan lahan itu dan membangun apapun yang mereka inginkan. Menonton film ini bisa memberikan kita teguran keras dan mengingat bahwa kita perlu melihat sekeliling kita dan menolong orang-orang lemah yang ada di lingkungan kita tentunya. Oke, sekian dulu cerita dari film Balada Cinta Sepasang Kekasih Gila. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.